Kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Kita berusaha untuk mencari pemahaman yang komprehensif nih. Ya. Dengan durasi yang terbatas tapi ya. Sekaligus menakar ini kira-kira hasilnya gimana nih? Itu dia. Di studio sudah hadir Margarito Kamis, pakar hukum tata negara. Selamat pagi Bang Margarito. Selamat pagi. Pagi. Dan juga untuk mencari juga pendapat ataupun juga masukan-masukan lain. Ini kita juga mengundang juga Zainal Arifin Mukhtar, pakar hukum tata negara dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, yang sesaat lagi akan bergabung ya. Ini sudah sedang dalam persiapan nih. Saya ke Bang Margarito. Bang Margarito, apa yang kira-kira nanti sore ini diputuskan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi? Pasti Sedikit saya tambahkan. Ya. Sudah banyak spill-spill, bocoran-bocoran, bahkan itu langsung disampaikan oleh Profesor Jimli ya di depan awak media. Tentu Anda juga mengikuti itu lah. Jadi apa kira-kira? Ya pasti ada pelanggaran etik. Pasti ada. Pasti sebegini jauhnya karena Prof Jimli sudah menyebutkan. Dan sejauh data yang sudah tersaji, data jurnalistik yang tersaji di meja jurnal. Pelanggaran etik bagi siapa ini Bang Margarito? Apa tuh? Pelanggaran etik bagi siapa? Saya rasa ada beberapa orang. Tidak untuk satu orang saja, misalnya Profesor salah satu orang aja, enggak. Ada beberapa orang. Bukan hanya Ketua MK Anwar Usman saja. Oke, pelanggaran etik ini konteksnya apa nih? Dan pelanggaran etik ini konteksnya ya misalnya permohonan yang ditarik masuk lagi kabarnya bla 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 di hari yang tidak seharusnya begitu gitu ya. Kemudian misalnya cerita tentang proses permusyawaratan hakim gitu ya, yang diungkap dalam putusan begitu ya, yang kayak gitu-gitu itu. Oke, jadi tidak ada pelanggaran kode etik potensinya yang mengarah ke misalnya konflik kepentingan, konflik of interest. Saya sekali lagi sebegini jauh tidak memiliki keberanian untuk menyatakan ada konflik of kepentingan di situ. Mengapa? Seperti saya bilang di beberapa waktu lalu ya di Apa Kabar Indonesia Petang itu, kalau di peradilan itu Anda mengatakan konflik kepentingan kalau orang yang mengajukan permohonan itu betul memiliki hubungan darah atau semenda dengan salah satu atau beberapa hakim. Oke. Itu yang saya bilang kan. Dengan beberapa hakim ya? Satu atau beberapa hakim gitu. Oke, satu dengan. Tidak mesti seluruhnya, satu aja cukup gitu. Nah, makanya saya bilang gitu kan, apakah Gibran itu yang memohon, menjadi pemohon? Apakah Gibran itu yang menyediakan uang? Apakah Gibran itu yang menyediakan lawyer? Bagi saya sebegini jauh tidak ada. Itu fakta itu tidak muncul. Sepemantauan Anda. Ya, sebegini jauh gitu ya. Tidak ada. Yang saya tahu dan yang pengetahuan itu adalah Gibran oleh pemohon dijadikan sebagai role model. Dia mengagumi Gibran sebagai anak muda, dia mengajukan begitu. Tapi Gibrannya bukan pemohon. Oke. Nah, itu seperti. Tapi kembali lagi nih ke soal sanksi. Tidak bisa. Tapi itu harus ditemukan secara dan memberikan keyakinan menjadi fakta dalam persidangan, dan fakta itu meyakinkan hakim untuk mengambil putusan bahwa ada sanksi etik tadi itu kan. Nah, sanksi etik itu kategori apa? Misalnya kita level. Kalau lihat itu tadi, saya dengan kehebohan yang saya kira akan ada teguran. Ada teguran berat. Teguran berat tentunya kan akan berdampak kepada produk yang dihasilkan oleh Mahkamah Konstitusi itu. Gitu. Oke, saya di ILC saya bilang seburuk ini sekalipun pelanggaran prosedurnya. Gitu. Ini tidak berakibat batalnya putusan yang sudah dikeluarkan oleh MK. Kenapa tidak berakibat? Karena kan produk dihasilkan saja dengan cara atau etika-etika yang berat. Setuju, Rip. Sistem kita, Undang-Undang Dasar kita dan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi plus Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang 48 2009 tentang kekuasaan kehakiman tidak menyediakan cara untuk mengoreksi putusan yang luli itu tadi. Ya, Sebelum kita masuk ke putusan, mungkin kita ini hasilnya seperti apa? Apakah ada pelanggaran kode etik atau tidak? Saya coba tanya ke Ceng, sudah bergabung bersama kami, Mas Uceng. Sudah ya, Mas? Ya. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Sehat, Mas Uceng. Apa kabar? Baik. Terima kasih sudah bergabung sama kami, Mas Uceng. Langsung saja, Mas Uceng, kalau melihat kita menakar ya, Mas ya, hasil dari putusan MK nanti, apakah akan ada pelanggaran kode etik dijatuhkan terhadap hakim MK atau seperti apa? Kalau analisa Mas Uceng?
Kalau dilihat petanya kan 99-nya hakim dilaporkan ya. Cuman ada yang banyak laporannya, lalu kemudian ada yang cuma sekitar satu laporan, sehingga saya ada 2 orang yang cuma satu, ada yang 3, ada yang 5, ada yang beragam tuh. Artinya semua hakim dilaporkan. Apakah ada hakim melakukan pelanggaran? Saya kira jelas tidak bisa dielakkan ya. Misalnya Anwar Usman yang jelas-jelas konflik kepentingan. Saya kira konflik kepentingannya ini mudah sekali untuk kita endus. Ini bukan hanya soalan permohonan, tapi ini soalan bagaimana dia di awalnya mengatakan tidak mau menyidangkan karena konflik kepentingan, lalu tiba-tiba masuk menyidangkan. Lalu mengatakan sakit perut, lalu kemudian berbeda-beda. Yang itu saya kira sudah diceritakan di berbagai media dan sudah dijelaskan termasuk oleh hakim yang lain ketika di pemeriksaan. Begitu juga kalau kita bicara soal bagaimana ada hakim yang tiba-tiba bergeser gitu. Ada hakim yang tiba-tiba termasuk proses di internal MK yang menerima permohonan-permohonan yang atau perubahan permohonan yang itu melanggar dari pakem, keluar dari hukum acara dan lain sebagainya. Padahal kita paham bahwa yang namanya MK, salah satu parameter supaya tidak melanggarnya itu adalah hukum acara yang ketat. Nah, makanya kita mudah untuk mengatakan bahwa pelanggarannya pasti ada. Nah, problemnya sekarang adalah gradasinya. Siapa yang kena apa? Kalau kita baca PMK, itu kan ada 3 jenis. Ada peringatan, ada kemudian teguran tertulis, itu termasuk sedang. Lalu yang paling tinggi adalah pemberhentian, ya, keras atau pemberhentian. Dugaan saya dari sejumlah hakim ini akan ada gradasinya. Dari 9 hakim ini akan ada gradasi. Mungkin ada yang ringan, ada yang sedang, lalu kemudian ada yang berat. Nah, bayangan saya, kita bicara soal masa depan konstitusi, kita bicara soal masa depan demokrasi, dan kita bicara soal masa depan bagaimana Mahkamah Konstitusi yang nanti akan menjadi pengadil, itu bisa dianggap berdiri tegak di tengah. Dan karenanya saya kira sanksi keras, ketat, dan kuat, saya kira itu menjadi konsekuensi logis kalau kita mau menyelesaikan atau menghilangkan kemungkinan orang mempersoalkan lagi proses pemilu. Nah, yang paling penting sekarang begini sebenarnya, kita mencari jalan keluar. Karena putusan MK diambil dengan pelanggaran etis. Jelas tuh, kita bisa katakan bahwa pasal 17 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman sudah dilanggar. Ya, yaitu tak kala dia menyidangkan perkara yang langsung berkaitan erat dengan keluarga. Nah, problemnya adalah undang-undang itu tidak menyediakan mekanisme yang memadai. Mekanisme apa untuk melakukan upaya penyelesaiannya. Kalau di Mahkamah Agung jelas dan sudah ada presidennya. Ketua Mahkamah Agung memerintahkan untuk dilakukannya persidangan ulang dengan komposisi hakim yang berbeda. Nah, masalahnya di Mahkamah Konstitusi ini mekanisme itu tidak ada. Nah, mekanisme itu tidak ada. Nah, saya kira itulah yang dikatakan perlu terobosan. Dan bayangan saya harusnya MK bisa memulai terobosan itu. Ya, karena ini kejadian luar biasa, saya kira tidak boleh dihidupkan upaya banding terhadap putusan MK. Jelas, itu jangan sampai dilakukan itu karena berbahaya. Tetapi dalam certain condition, dalam keadaan tertentu, saya kira itu sangat mungkin untuk diambil. Ada keadaan-keadaan tertentu, salah satu misalnya keadaan yang terjadi sekarang. Karena Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman sudah menyediakan konsepnya, berarti tinggal dicari mekanismenya ya. Dan itulah sebabnya saya berharap MK melakukan upaya untuk melakukan terobosan. Sekurang-kurangnya ada 3 terobosan. Ini soal putusan hal yang ya, untuk soal putusan nanti kita akan bahas, tapi setelah jeda kita ingin fokus dulu soal menakar hasil putusan pada sore nanti ya, Mas Uceng ya. Tapi kita jeda dulu. Apa kabar Indonesia Pagi akan kembali hadir saat lagi untuk Anda. Tetap bersama kami. Kita pantau juga ya, nih bagaimana situasi di gedung MK
pada pagi hari ini Kurnia Amal, reporter kami sudah ada di lokasi. Amal. Baik, selamat pagi Gina Vita, Arif Fadil dan juga pemirsa TV One. Betul sekali pemirsa, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK telah mengambil kesimpulan dari sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Hakim Konstitusi dalam putusan syarat batas usia Capres dan juga Cawapres. Dapat kami informasikan kepada Anda, Arif Fadil, Gina Vita dan juga pemirsa TV One, adapun nanti pembacaan sidang tuntutan atau pembacaan hasil dari pelanggaran etik yang dilakukan ini akan dibacakan pada pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan berdasarkan pantauan kami di gedung Mahkamah Konstitusi di Bilangan Jakarta Pusat ini pemirsa, sudah terpantau ada pengamanan sejak pagi hari tadi. Dan dapat kami informasikan kepada Anda, sejak pagi tadi juga telah kami hubungi humas dari Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwasannya dari MKMK ini telah mengirimkan sejumlah undangan terhadap pihak telapor maupun pelapor dalam sidang putusan yang akan diselenggarakan pada pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat nantinya. Dan dapat kami informasikan untuk sidang putusan etik nantinya juga akan digelar secara luring maupun daring, di mana para telapor dan pelapor ini akan hadir secara fisik dan juga dapat mengikuti sidang secara online. Dapat kami informasikan kemarin Fajar Laksono juga telah mengatakan bahwasannya sudah dilakukan rapat internal untuk menentukan sebetulnya apa sanksi yang akan diterapkan kepada Hakim Konstitusi yang dalam dugaan pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi. Untuk sementara demikian laporan saya langsung dari MK. Kembali ke Anda di studio. Oke, terima kasih Kurnia Amal melaporkan langsung dari gedung MK. Saya langsung lanjut ke Mas Uceng dulu ya, sebelum ke Bang Margarito. Mas Uceng, saya ingin mendalami tadi kan Mas Uceng menyampaikan bahwa kalau bicara soal konteks pelanggaran kode etik nanti akan ada potensinya ya, dapat hukuman untuk yang ringan, sedang, berat. Ini konteksnya apa? Apakah berkaitan dengan pelanggaran kode etik soal konflik interest atau di itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pengaruh terhadap putusan MK itu seperti apa soal batas usia Cawapres, Mas Uceng? Iya, kan jenis pelanggarannya kan beragam tuh ya. Jadi ada pelanggaran misalnya yang dikenakan pada semua hakim adalah kenapa misalnya membiarkan Anwar Usman mengalami konflik kepentingan. Ya kan, karena kalaupun Anwar Usman misalnya konflik kepentingan, pertanyaannya adalah kenapa 8 hakim yang lain itu tidak protes. Itu kan dipersoalkan juga. Misalnya juga laporan terhadap hak beberapa hakim yang berbeda dari putusannya awal open legal policy tiba-tiba pindah ke tengah, ataukah misalnya persoalan ada hakim yang membocorkan suasana kebatinan penyusunan putusan, yang itu beda-beda. Nah, saya kira penjatuhan sanksi akan beda-beda nih, tidak semuanya bicara soal konflik kepentingan, tetapi yang pasti yang paling jelas menurut saya Anwar Usman pasti didekatkan dengan itu. Karena dalam beberapa keterangan Pak Jimli sendiri sudah mengatakan besarnya kemungkinan itu berdasarkan hasil pemeriksaan. Nah, kalau bicara soal implikasi pada putusan, saya ingin mengatakan kurang-kurangnya ada 3 skenario yang mungkin. Jadi ada 3 hal yang mungkin. Yang pertama, jelas MK akan menjatuhkan sanksi barangkali etis yang beragam, saya bilang tadi, bisa jadi ada yang ringan, ada yang berat, dan ada yang sedang. Plus pada saat yang sama MK akan mengatakan putusan ini berpengaruh atau tidak pada putusan, silahkan MK yang pikirkan sendiri. Karena saat ini sudah ada masuk permohonan perkara untuk pengujian terhadap pasal 169 baik secara material maupun formil. Ya, sudah masuk tuh di MK sekarang. Jadi kalau kemungkinan pertama saya kira Pak Jimli dan kawan-kawan MK akan memutuskan itu menjatuhkan sanksi, tapi tidak berpengaruh pada putusan karena putusan sendiri sudah ada jalurnya. Jalurnya yaitu Mahkamah Konstitusi, dan sekarang sudah ada beberapa permohonan yang masuk mengenai pasal 169 itu. Yang kedua kemungkinannya MK akan menjatuhkan sanksi etik lalu membicarakan soal apa implikasi pada putusan. Membicarakannya itu adalah tidak menghilangkan putusan, tapi kemudian mengatakan bahwa putusan ini kayaknya terpengaruh nih. Putusan ini diambil dengan konstelasi yang tidak jelas. Jadi bukan masuk di amar,
soal menyatakan putusan itu tidak benar, tetapi masuk di ratio desidendinya atau alasan menuju ke arah putusan MK. MK akan bisa-bisa Jimli dan kawan akan menyinggungnya tuh, akan menjelaskan kenapa putusan itu menjadi keliru dan lain-lain sebagainya. Tapi apakah membatalkan? Tidak. MK hanya akan menyinggung dan itu dilanjutkan dengan upaya berikutnya. Nah, yang ketiga, bisa saja MK mencoba mengambil peran yang ada di pasal 17 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman itu. Jadi MK akan memutuskan sanksi, plus pada saat yang sama kemudian memerintahkan untuk dilakukannya pengujian ulang, ya, dengan menggunakan konstelasi hakim yang berbeda. Jadi MK menegakkan yang namanya Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Nah, apakah tiga-tiganya itu mungkin? Mungkin. Apakah tiga-tiganya tidak mungkin? Ya juga bisa tidak mungkin. Apakah tiga-tiganya itu diatur menurut aturan peraturan perundang-undangan? Ya tidak secara teknis. Ya. Apakah tiga-tiganya membutuhkan terobosan hukum? Iya, tiga-tiganya membutuhkan terobosan hukum. Apakah ketiga-tiganya itu membutuhkan penalaran baru, cara melihat baru, dan lain sebagainya? Iya. Artinya tidak ada sebenarnya kemungkinan yang bisa diambil kalau tidak berdasarkan aturan hukum normatif biasa. Nah, yang paling mungkin adalah dilakukan terobosan. Kenapa? Karena kita berharap sesuatu yang lebih. Ini yang kemudian kita istilahkan bahwa ada semacam cara pandang restoratif justice, constitutional restoratif justice, untuk mengembalikan ketidakadilan konstitusional. Oke, kita tangkap poinnya, Mas Uceng. 3 poin itu. Bang Margarito menanggapi 3 poin ini masuk di akal sebetulnya 3 poin ini. Tapi kalau based on teknis perundang-undangan Tidak bisa. Untuk konteks perubahan putusan ya, tidak bisa. Undang-undang dasar tidak menyediakan mekanisme itu. Undang-undang Mahkamah Konstitusi tidak menyediakan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Nah, Undang-undang Mahkamah Konstitusi tidak menyediakan cara itu. Undang-undang kekuasaan tidak menyediakan cara itu, dan karena itu MK tidak memiliki kewenangan untuk mengoreksi putusan. Titik. Kita bicara hukum ya. Kalau ada bicara politik, kalau kita ada bicara masa depan, lain lagi ceritanya. Begitu ya. Tapi kalau ada bicara sistem kita hari ini, begitu sistemnya. Soal pelaporan baru, saya soal laporan baru laporan baru kan perkara baru, diadili lagi. Bisa disidang kembali, gitu ya. Tapi ini sifatnya final dan mengikat. Final gitu ya. mengikatnya. Yang terakhir ya, saya mau bilang, saya belum melihat sejauh ini ada konflik of interest. Bagi saya, konflik of interest itu harus bertolak dari fakta. Faktanya adalah paman ponakan itu Anda tidak melihat. Begini, kan di dalam makanya tadi saya tanya, apakah Gibran itu pemohon? Ini kalau kita bicara pada dalam teknis ya. Fansnya Gibran. Nah, apakah fans sama dengan Gibran? Nah, artinya begini, Bang Margarito. Dalam konsep hukum yang namanya konflik of interest itu menunjuk pada prinsipal. Ya. Artinya itu harus dibuktikan. Itu siapa? Itu ada atau tidaknya konflik of interest itu harus dibuktikan. Nanti kita akan tunggu Bang Margarito, Mas Uceng, seperti apa hasil dari sidang MK pada sore nanti pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Ini sebenarnya menarik, tapi sayang sekali waktu terbatas. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Bang Margarito dan juga Mas Uceng sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sehat selalu Mas Uceng, Bang Margarito sehat selalu. Ya, kita langsung menuju ke rekan kita, ada Putri Windasari di studio. Kira-kira apa saja menu di pagi hari nanti di Kabar Utama Pagi? Putri, yang akan disampaikan? Gina Arif Fadil, kita masih akan tetap membahas ya, melanjutkan tadi informasi soal dialog, soal kita nantikan putusan dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi soal dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Ketua MK dan Hakim Konstitusi lainnya. Selain itu juga di sejumlah daerah ini kita akan memantau kenaikan harga cabai yang kini sudah mencapai lebih dari 100%, dari 40.000 ada yang mencapai Rp100.000 per kilogram. Hanya itu dan juga sejumlah informasi menarik lainnya juga akan kami hadirkan di Kabar Utama Pagi. Gina Vita, Arif Fadil. Oke, terima kasih Putri. Nanti kita akan segera menuju ke Putri Windasari, tapi kita tutup. Iya, kita tutup dulu Apa Kabar Indonesia Pagi hari ini. Akhir kata saya Gina Vita. Dan saya Arif Fadil. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan. Sampai jumpa.